Toko daging ini tidak pernah harus mengeluarkan uang untuk membeli bahan-bahan. Tetapi setiap hari mereka menjual luar biasa ramai. Daging mereka sepertinya memiliki semacam kekuatan gaib, membuat orang setelah makan yang selalu ingat dari siang dan malam, ingin berhenti tapi tidak bisa. Setiap kali toko kehabisan daging, pemilik dan istrinya akan mengeluarkan senjata untuk berburu untuk menyediakan daging. Nama pemiliknya adalah Vincent dan nama istrinya adalah Sophie yang juga telah menjalankan toko daging ini selama 20 tahun. Baru-baru ini, ada tren vegetarianisme di kota, sehingga bisnis mereka semakin memburuk. Ada banyak vegetarian yang protes, lari ke toko daging untuk membuat keributan. Hal-hal seperti memecahkan kaca, melemparkan cat ke toko terjadi sesering biasanya. Karena seringnya dilecehkan oleh orang-orang ini, toko daging terancam ditutup. Vincent dengan kepribadian yang lemah, tidak berani mengusir para pengunjuk rasa ini. Dan karena itu, pasangan itu sering bertengkar. Hari itu, ketika keduanya pergi untuk mengimpor daging, mereka bertemu dengan seorang vegetarian yang sering datang ke toko untuk membuat masalah. Vincent berhenti, hendak keluar dari mobil untuk berbicara dengannya. Tetapi ketika dia memundurkan mobil, dia untuk sementara bersemangat tanpa sengaja menabraknya. Pada saat mereka turun, orang itu sudah mati. Untuk menghindari masuk penjara, Vincent membawa mayat itu ke toko. Pada malam hari, dia melihat tubuh vegetarian itu dan memikirkan ide yang berani. Bagaimana hantu, iblis menghasut yang membuat Vincent mengambil pisau dan memotongnya. Beberapa jam kemudian, tubuh vegetarian telah berubah menjadi tumpukan sosis. Vincent yang lelah berbaring di sofa dan tertidur. Keesokan harinya, setelah dia bangun, Sophie sudah membuka toko dan mulai berjualan. Sophie tanpa sadar yang membawa sosis yang telah dia siapkan tadi malam dan menjualnya. Tidak menyangka bahwa setelah pelanggan datang untuk membeli dan selesai makan, pujiannya tidak ada habisnya. Di depan pertanyaan pelanggan, dia berbohong bahwa ini adalah babi Afrika. Hari itu, pelanggan datang untuk membeli sebanyak festival. Bahkan polisi datang untuk membeli dan mencobanya. Kurang dari setengah hari, lebih dari 50 pon sosis terjual habis. Ketika semua tamu telah pulang, Vincent mengatakan yang sebenarnya kepada istrinya. Tetapi tidak berharap bahwa dia tidak hanya tidak takut, tetapi sebaliknya, menatapnya dengan pujian. Dia berharap suaminya bisa melakukan lebih banyak sosis Afrika. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan toko. Tapi Vincent sangat ragu. Bagaimanapun juga, babi ini terkadang juga sangat berbahaya. Keesokan harinya, Putri Chloe membawa pacarnya Lucas ke rumahnya untuk bermain. Vincent dengan senang hati membawakan sepiring sosis untuk mentraktirnya. Tetapi Lucas menolaknya karena dia adalah seorang vegetarian. Alasan dia mengejar putrinya sebenarnya karena dia ingin menjinakkan keluarga mereka, meletakkan pisau dan berhenti makan daging. Karena pengaruh dari Lucas, Chloe yang sejak kecil menggemari daging, kini menjadi vegetarian. Karena Lucas menolak mencium orang yang makan daging. Karena sama saja dengan makan daging secara tidak langsung. Melihat Lucas angkuh, bangga pada dirinya sendiri, pisau di tangan Vincent sudah bergerak, siap beraksi. Setelah mengirim pulang putri mereka, pasangan itu setuju untuk terus membeli daging babi Afrika. Apalagi itu adalah herbivora. Mereka pergi ke restoran vegetarian untuk mencari target. Melihat bahwa setiap pelanggan yang datang ke sini juga gemuk, Vincent tidak tahan lagi dan ragu apakah dia datang ke tempat yang salah. Bagaimana seorang vegetarian bisa lebih gemuk daripada makan daging? Sophie telah memilih beberapa target kemudiannya. Tetapi Vincent mundur sebelum lakukan. Baik dia terlalu gemuk atau dia terlalu kurus. Sangat sulit untuk menemukan orang antara gemuk dan kurus, tapi Vincent melihat dia mengerutkan kening. Takut jika terlalu ditekan akan mempengaruhi rasa daging sosis. Mereka berdua memilih dari pagi hingga larut malam. Sophie tidak tahan lagi dan mengutuk suaminya sebagai pria yang lemah dan pengecut. Vincent tiba-tiba marah dan menendang pintu dan pergi. Pelayan di bar mengambil kesempatan untuk berlari ke arahnya dan berbicara dengan Sophie. Dia melihat itu dan memikirkan rencana yang bagus. Dia berbohong bahwa dia bercerai dari suaminya, lalu membawa pulang. Pria harus menanggung sedikit rangsangan untuk bisa tumbuh dewasa. Ketika Vincent melihat adegan ini, dia benar-benar marah, tidak banyak bicara yang mulai mengasah pisaunya. Dia telah menjadi tukang daging sepanjang hidupnya, tidak ada babi yang belum pernah dia temui. Tapi yang ini terlalu berlebihan, sama sekali tidak bisa membiarkannya bermalam. Vincent ke ruang tamu, memukulinya.
Karena pelayan itu tidak berjaga-jaga, dia dengan cepat pergi menemui leluhurnya. Memiliki daging babi Afrika baru untuk dijual, mereka berdua berbaikan. Seperti mereka mendapatkan kembali perasaan jatuh cinta lagi. Keesokan harinya, babi Afrika ada di rak untuk dijual lagi. Sangat banyak pelanggan datang. Tapi kali ini, babinya agak kurus, jadi hanya bisa membuat 40 pon sosis. Setelah mendapatkan pengalaman berburu, pasangan itu secara bertahap terbiasa dengan pekerjaan yang mudah. Di malam hari, satu babi lain dibawa kembali. Tapi tidak peduli berapa pon sosis yang dibuat, mereka pasti akan terjual habis dalam hari itu. Daging babi Afrika menjadi komoditas panas di kota. Setiap hari ada banyak pelanggan datang dalam antrean panjang untuk membeli. Vincent ingin mengontrol konsumsi, jadi dia harus menaikkan harga. Sosis yang harganya sekitar 40 euro per kilo, naik menjadi 60 euro per kilo. Namun meski begitu, tetap tidak bisa menghentikan antusiasme pelanggan untuk membeli. Untuk memenuhi kebutuhan para tetangga, hampir setiap hari ia membawa senapan berburunya untuk pergi keluar mengimpor daging. Vegetarian suka berlarian di ladang, di hutan belantara terpencil untuk berterima kasih kepada alam. Sekaligus mereka menciptakan peluang bagi Vincent untuk berburu. Sepasang suami istri bersandar pada pistol, dikerahkan untuk menyapu hutan belantara yang terpencil. Hanya melihat vegetarian, mereka akan menembak untuk menyapanya. Untuk meningkatkan kinerja mereka, pasangan ini menonton pertunjukan dunia binatang setiap malam. Belajar keterampilan berburu binatang. Belajar dengan kecepatan citah. Atau keberanian singa. Vincent berubah dengan terampil. Terkadang bersembunyi di kolam, terkadang memanjat cabang pohon. Setiap kali ada target, dia akan berteriak dan bergegas keluar. Kurang dari sebulan, pasangan ini berhasil memburu puluhan mangsa. Vegetarian pada gilirannya menghilang dengan cepat, menyebabkan kepanikan dan ketakutan internal. Mereka tidak berani keluar sendiri, untuk sementara mengucapkan selamat tinggal kepada ibu alam tersayang. Vincent tidak bisa berburu mangsa, pelanggan menangis meminta makanan. Pasangan itu memutuskan untuk bergabung dengan tentara musuh. Di kota mengadakan pertemuan vegetarian. Mereka berpura-pura menjadi vegetarian dan pergi ke tempat pertemuan. Di sini, di mana-mana adalah mangsa yang lezat. Vincent tidak bisa menahan diri yang menelan ludah tanpa henti. Tetapi pada saat ini hal yang tidak terduga terjadi, Chloe dan Lucas tiba-tiba muncul. Lucas tidak menyangka bahwa Vincent adalah seorang tukang daging tapi mengunjungi pertemuan vegetarian. Lucas berpikir bahwa ini adalah perilaku yang provokatif dan agresif, jadi dia memarahinya karena tidak manusiawi tepat di depan semua orang. Dan semua orang di sekitarnya juga memandang mereka dengan mata bermusuhan. Saat Vincent hendak pulang, tiba-tiba dia menemukan seorang vegetarian berkulit hitam. Dia tidak banyak bicara tapi mengambil pisau dan mengejarnya. Setelah sekian lama makan daging putih, tiba saatnya tetangga mengubah selera. Di malam hari, ketika dia sedang menyembelih, ada ketukan di pintu di luar. Membuka pintu, melihat bahwa itu adalah polisi kota. Polisi itu juga penggemar babi Afrika yang ingin melalui pintu belakang untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Sementara keduanya berbicara, anjing peliharaannya yang sedang menggigit lengan tiba-tiba keluar. Dalam situasi kritis, dia terus berbicara tentang berbagai hal, mendorong dan menendang polisi keluar dari rumah. Setelah polisi kembali, Vincent gelisah dan khawatir. Dia tidak ingin menjual daging babi Afrika lagi. Selama waktu ini, mereka telah mendapatkan beberapa juta euro, cukup untuk menjalani kehidupan yang penuh nanti. Tapi Sophie masih belum puas, berapa banyak uang yang cukup untuknya. Pasangan itu berdebat keras. Vincent menendang pintu dan pergi. Pagi-pagi keesokan harinya, 3 tamu yang tadi undang datang. Mereka adalah pendiri klub vegetarian. Melalui beberapa hari pelacakan, mereka menemukan rahasia pasangan. Sebelum Sophie bisa meminta bantuan, dia sudah dibawa oleh 3 orang ini. Pada saat Vincent kembali, toko itu sudah rusak. 3 vegetarian telah membawa Sophie ke dalam freezer, bersiap untuk membunuhnya untuk membalaskan dendam rekan-rekannya. Sophie bertanya dengan marah, bukankah kalian tidak membunuh? Ketika kedua belah pihak berdebat satu sama lain, Vincent bergegas masuk dengan pisau. Berdiri di depan 3 herbivora ini, sebagai karnivora seperti Vincent yang seperti binatang penghisap darah, dengan lembut membunuh mereka dengan cepat. Tetapi karena para vegetarian memberitahu polisi sebelumnya, pasangan itu akhirnya terungkap dan dengan cepat ditangkap dan dipenjarakan.
Melalui statistik, pasangan ini secara berturut-turut membunuh lebih dari 30 vegetarian dalam waktu 2 bulan. Selama persidangan, hakim bertanya apakah keduanya menyesal. Sophie dengan menyesal mengatakan bahwa dia menyesal. Dia menyesal tidak membuka tambah beberapa toko lagi. Film berakhir di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.